Hai guys, balik lagi sama kita di sini. Hari ini kita bakal stalking watches jamnya dari para pemain timnas Indonesia nih kok. Wah seru banget. Dengar-dengar timnas itu performanya lagi bagus banget ya. Benar, Karena kita lagi mau compete di World Cup qualifier sama Asian Cup ya kalau nggak salah ya. Benar. Nah mungkin karena dengar-dengar sih banyak pemain-pemain yang naturalisasi ya dipanggil diajak join yang punya darah Indonesia benar. Nah di sini nih pokoknya kita bakal stalking watches dari para pemain yang naturalisasi atau juga yang WNI dari lahir nih, pokoknya kita bakal bahas. Tapi disclaimer dulu, ini nggak semua pemainnya tetap kita bahas ya. Kebanyakan 11 orang gitu. Karena banyak banget kan. Jadi udah kita sortir, pilihin, dan jamnya pun nggak semua koleksi mereka ya yang kita bahas ya. Karena mungkin kita mungkin masih agak nggak kelihatan juga atau kita nggak tahu gitu ya. Nah kalau misalnya jagoan kalian nih mungkin nggak kita bahas dan kalian tahu nih, aduh padahal dia pakai jam ini nih gitu, kalian boleh komen di bawah ya, oke? Nah yang pertama nih kok, kita ada Pratama Arhan nih. Katanya sih denger-denger tuh ini ya, yang dijagoin tuh throw-in-nya gitu ya, andalannya. Iya bener, andalannya ya. itu. Nah ini kalau aku lihat nih terpantau ada beberapa jam nih lumayan jelas nih. Kayaknya emang lumayan suka pakai jam juga nih. Nih yang pertama ada di Instagramnya nih kok. Oh. Nih kayaknya ini sih lagi jelas banget sih jamnya apa nih. Lagi pergi sama, lagi jalan-jalan sama istrinya, Aziza. Zize panggilan. Kayak pernah denger namanya Zize ya. Nggak asing banget nih kayaknya. Cuman yang di foto ini sih jelas banget ya. Ini si Pratamanya dia pakai jam Rolex Explorer 42 yang 42 mm black dial 226570. Itu price range-nya bisa berapa tuh? Price range-nya sekarang mungkin sedikit di atas 100 lah. Iya, okay. Nggak kaleng-kaleng lah ini jamnya. Kaleng-kaleng ya. Iya. Oke, nah pertama dia ada Rolex ya, terus ada lagi nih, dia terlihat memakai sepertinya sih Patek ya. Patek? Wow, nih. Pemain timnas pakai Patek? Iya, nah tapi ini tuh hadiah ternyata dari si Z-nya. Jadi ceritanya itu dia lagi latihan kalau nggak salah di mana ya? Lagi latihan gitu lah pokoknya di Turki. Lagi latihan di Turki. Habis itu si Z-nya samperin, mungkin ulang tahun gitu, disamperin dikasih hadiah Patek di situ. Wah. Nah tapi jadi Patek apa nih? Dia latihan di grup timnas gitu di Turki. Gila, kalau Patek sih nggak main-main sih. Lihat dulu tapi Patek apa? Iya. Nah ini nih kok. Waduh, ini dengan foto dengan Coach Justin ya. Gila itu Patek. Ini Patek nggak kaleng-kaleng juga. Ini Aquanaut 5167 ya, dengan rubber, ya? Black rubber ya. Oke. Wah ini price range-nya berapa tuh? Price range-nya kalau sekarang sih di bawah 1M lah, di bawah 1M. Agak turun ya, tapi tetap ini jam benar-benar. Ya intinya kalau punya jam ini, wah saya sih wonder ya gaji pemain Indonesia tuh berapa gitu. Oke. Nah yang terakhir nih, tadi kan udah Rolex sama Patek. Ada satu lagi itu kayaknya sih Apple Watch ya, smartwatch ya. Mungkin kalau atlet, at least ada kali ya smartwatch gitu ya. Nah ini dia pakai di sini. Apple Watch ya. Apple Watch ya banyak lah itu mah. Itu jam populer lah, jam andalan. Jadi kalau di Arhan tadi kita udah ada Patek Philippe Aquanaut, Rolex Explorer, sama Apple Watch. Next kita ke pemain selanjutnya nih kok. Nah tadi kita udah ke Pratama Arhan, sekarang kita ke pemain naturalisasi pertama nih yang kita bahas ya. Yang pertama yang kita bahas nih ada Nathan Noel Chuaon. Chu, kok kayak nama temen gue ya, Chu ya? Ya kayaknya emang ada keturunan Chinese Semarang gitu sih dengar-dengar ya. Mungkin tuh marga ya Chu-nya ya. Coweknya itu ya Chu. Chu ya. Nah tapi dari Nathan Chuaon ini sayangnya kita cuma ketemu satu nih jamnya. Ada satu videonya nih di Instagram ya. Bisa kau lihat nih, kira-kira apa nih kok? Ini kelihatannya ya. Kayaknya kalau dari light-nya itu Rolex Datejust ya. Kalau dari tangannya hampir full gitu mungkin 41 ukurannya. Rolex Datejust 41. Kalau lihat dialnya kayaknya sih iya, ya? Rhodium Diamond. Jadi mungkin dia ref 12 6 334 Rhodium Diamond. Ya, walaupun satu juga ini jam mantep nih, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng gitu. Berapa tuh price range-nya? Ini price range-nya mungkin udah 150-an, di atas 150 lah. Iya. Yang ketahuan cuma ini, yang lainnya kita nggak tahu ya. Mungkin ada yang tahu nih, boleh komen ya. Oke, lanjut.
Nah, yang ketiga nih kita ada Marcelino Ferdinand nih kok. Nah, sebenarnya kalau dari Instagram sih kelihatan dia lumayan sering lah ya, lumayan sering pakai jam. Tapi itu kayaknya agak susah ya untuk cari tahunya nih, stalkingnya nih. Karena kecil banget nih, contohnya nih di Instagram nih dia ada lagi di pantai gitu ya, kayaknya lagi di Bali, lagi di Bali. Padahal kelihatan jelas sih kayak gini, cuman kecil banget. Cuma kalau aku lihat kayaknya ada Instagram date-nya berarti sih. artinya Instagram fotonya kurang HD kayaknya. mungkin ya ini. Nah kayak gini kan cuman nggak terlalu jelas, tapi kayaknya ada date-nya, cuman nggak tahu apa. Nah tapi ada satu juga video TikTok nih, dia tiba-tiba jadi reporter dadakan nih. Nah tapi kalau di sini pun kelihatannya braceletnya doang. Waduh. Braceletnya doang, tapi lihat. coba kalau lihat kira-kira apa nih? Oh iya, braceletnya sih cukup jelas ya. Cukup jelas, jamnya mungkin kalau lihat dari begini bisa tipenya klasik sport gitu ya. Cuman sayangnya dial nggak begitu kelihatan. Cuman tipe-tipe rantai seperti ini tuh tipikal bisa kayak di IWC ada, di IWC Pilot gitu ada ya, atau di Longines juga ada, Rado pun ada gitu. Cuman sayangnya hanya dengan informasi yang kita ada sekarang ya kurang bisa untuk memberi kepastian ya jamnya apa ya. Mungkin kalau kalian ada yang tahu, mungkin boleh di komen juga gitu. Ya. Pemain selanjutnya ada Witan Sulaiman nih kok. Witan Sulaiman naturalisasi nggak? Tidak. Nggak ya, ini namanya kayak emang warga negara Indonesia ya. Oke, yang pertama nih dia ada 3 nih yang kita dapetin ya kok ya. Yang pertama ada ini nih lagi sama istrinya. Lagi sama istri dan anaknya. Kelihatan jelas banget nih. Ini jelas nih. Ini kalau di sini Rolex ya kayaknya ya. Kelihatannya Rolex Datejust ya. Rolex Datejust mungkin kalau dilihat dari size mungkin 41 kali ya. 41 diamond ya. Fluted diamond, black diamond dial. Fluted bezel. Cuman kalau dilihat-lihat kayaknya ada yang off gitu ya, nggak tahu mungkin karena kualitas fotonya ya, kayak flutednya tuh agak gimana gitu. Cuman kalau lihat begitu sekilas kemungkinan yang 41 ya. 41 Datejust 126334. Menurut kalian gimana nih guys? Kalau misalnya ada pendapat lain, boleh komen di bawah. Nah, ini sedikit komen. Nah ini sama nih kayak jamnya si Nathan Chuaon. Cuman Nathan Chuaon punya dia oyster bracelet. Iya benar-benar ya, sama-sama diamond juga ya. Sama-sama diamond tapi dia rhodium kayaknya kalau ini hitam. Oke. Nah ini kan jam yang pertama nih, yang kedua ada juga nih dia lagi sama istrinya nih. Nah ini kayaknya baru-baru nikah deh nih. Wah, itu iya benar. Ukurannya gede banget ya. Kalau dilihat sih mungkin 45 gitu ya. Kayaknya kalau tipe klasik begini, dress watch begini di ukuran begini di luxury watch nggak ada sih ya. Kemungkinan ini jam semacam homage gitu ya. Bisa di merek-merek fashion atau merek-merek yang white label ya yang Indonesia punya. Jadi dia homage ke Datejust gitu-gitu, ukurannya besar. Ya mungkin merek seperti Chris Vera, Bonia gitu ada juga yang homage gitu sih, Alexander Christie gitu. Tapi kita kurang jelas ini mereknya apa ya. Cuman ini kemungkinan itulah, mungkin homage gitu, homage ke Datejust gitu. Oke. Nah tadi udah 2 jam Witan ya, jamnya Witan. Nah terakhir nih ada, ini kayaknya sih kalau ini Apple Watch ya, lumayan obvious ya. Apple Watch. Ya ini jam fungsional lah, jam enak gitu. Ya. Oke, jadi ada 3 nih si 3 ya, Witan. Kita kan udah ngomongin 4 pemain timnas ya. Benar. Tapi dengar-dengar sih coachnya juga kolektor gitu ya. Kita bakal mention coachnya nggak sih? Ada dong, ada. Tapi itu nanti kita akan bahas di akhir ya. Kita bahas yang pemain-pemainnya dulu nih kok. Ya, harus dong, soalnya kan dia kredit ke kesuksesan timnas ya. Iya, dan ketua PSSI juga kita bakal bahas. Waduh, asik. Oke. Oke, kita lanjut nih ke pemain naturalisasi selanjutnya, ada Sandy Walsh nih. Sandy Walsh. Walsh dari Wales. Bacanya nggak tahu ya, Walsh kayaknya Walsh ya kayaknya. Pada bilang ini Sandy ice cream. Walsh, iya. Nggak kirain Wales negara dari Wales, bukan ya? Enggak, dia dari Belgium. Oh, Belgium. Nah, Indonesianya itu dari neneknya kayaknya, nenek kakek dari mamanya. Oh, gitu. Mukanya sih kalau aku lihat sih kayak agak-agak cindo-cindo dikit sebenarnya. Cindo-cindo lagi. Iya. Oke, nah yang pertama nih, nih pas nikahannya itu dia pakai, kayak lumayan sering pakai jam ini sih kok. Nah, tuh kelihatan jelas sih. Oh, kayaknya ini pas nikah. Tissot ya. Tissot. Ini kelihatannya jam Tissot Seastar ya. Seastar 1000 ya. Oke. Price range-nya?
Tissot si Star 1000 ini ya, kurang lebih sekitar belasan lah ya. Belasan ya. Di bawah 20 lah. Tapi sebenarnya Tissot ini tuh masuk ke luxury nggak sih kok? Sebenarnya termasuk ya, ini mungkin termasuk entry level luxury gitu ya. Kualitasnya juga bagus, Swiss made. Jadi dependable banget. Brandnya juga historinya panjang gitu. Ini terlihat sering pakai sih ini kayaknya emang suka. Bagus sih kelihatannya. Kalau nggak salah dia yang shade yang hijau gitu ya. Yang agak hijau gitu. Oke, nah selanjutnya selain dia pakai Tissot, dia juga pakai ini nih. Tapi ini agak lama ya, foto agak lama. 2016. Kalau aku lihat nih ya, ini kayak logo-logonya apa? Kayak sayap gitu ya. Kayak sayap gitu ya. Iya. Iya benar. Ini Emporio Armani bener nggak Emporio salah. Armani bener ya. Dia nggak cuma keluarin fashion baju gitu-gitu ya. Memang mereka ada jam tangan juga, tapi termasuk kelas mungkin yang fashion watches gitu. Dia yang chronograph. Oke, nah kalau dari Sandy Walsh ini nih yang kita lihat emang baru cuma 2 doang nih untuk saat ini mungkin ya. Yang pertama Tissot sama Emporio tadi nih kok. Oke lah, maksudnya mungkin pemain muda ya karirnya masih dibangun. Ya mudah-mudahan kedepannya semakin Indonesia sukses, kita bisa lihat koleksi-koleksi Sandy lebih. Kayaknya dia emang suka jam sih. Kita lihat aja nanti ke depannya koleksinya apa aja ya. Oke, kita lanjut ke pemain selanjutnya nih. Nah, kita lanjut lagi nih kok. Kalau pemain yang ini nih emang suka nih, hobi banget sama jam tangan nih. Hobi ya? Oke, seberapa hobinya dia? Coba kita lihat ya. Ada Jordi Amat nih kok. Ini Jordi juga Amat. pemain naturalisasi ya kok ya. Oh, Jordi Amat ya? Jordi Amat. Harusnya hobi amat. Oh iya, boleh juga, boleh. Oke. Yang pertama nih, kita lihat ada pas dia lagi sama Sandy nih justru. Nih, kelihatan nih dia pakai jam. Ini lagi sama-sama sumpah kewarganegaraan bukan? Kayaknya lagi baru mau ya kalau nggak salah. Baru mau ya. Iya pakai batik ya. Pakai batik nih, jamnya biru mungkin sesuai nama batiknya nih. Apa nih jamnya kok? Ini kelihatan Datejust ya. Datejust 41 balok. Datejust 41 balok blue dial. Kalau di sini kelihatan kayak dome bezel ya. Kalau dome bezel mungkin 126300 ya. Coba ke tapi kurang jelas, mungkin ada foto lain. Coba ya kita lihat kalau yang di sini. Nah ini nih kok, ini kayaknya lebih jelas nih. Coba lihat fotonya nih. Oh iya, ini lebih jelas. Nah kalau ini ya, ini fluted bezel nih, fluted bezel Oyster ya. Blue Baton dial ya. Kalau itu berarti 126334. Oke. Iya. Ini price range-nya berapa nih kok? Price range-nya ini kurang lebih sama kayak jamnya Nathan Chua On sama jamnya Witan tadi ya. Cuman dia Blue Baton ya, bukan diamond. Dia sedikit lebih murah daripada mereka lah gitu. Oke. 100 lebih dikit. Nah selanjutnya nih si Jordi ini punya ada lagi nih kok. Kayaknya sih Rolex juga ya. Kalau aku lihat dia kayaknya bezelnya bisa puter-puter, cuma nggak tahu apa nih. Oh bisa puter-puter ya, kelihatannya memang ceramic insert sih ya. Kalau lihat dari braceletnya kayaknya tipe-tipe sport, mungkin submarine atau GMT, cuman dia nggak polish centerlink, jadi kelihatannya nih 1 jam submarine ya. Ada sedikit biru-birunya, kemungkinan Oyster bracelet juga ya. Oyster bracelet, terus dia nggak kombinasi, nggak yellow gold, nggak rose gold gitu kan, putih, tapi bracelet bezel biru, kemungkinan ini Cookie Monster kayaknya nih. Cookie Monster Cookie ya. Monster, wow. 126619 ya, itu white gold ya, harganya sih fantastis sih. Bisa berapa tuh kok? Di atas 500, mungkin 600-an gitu. Oke. Iya, wow. Berarti ini memang lumayan hobi nih terlihat ya, dari sini udah terlihat. Ini kolektor kelas kakap kali kayaknya. Udah ada 2 jam Rolex ya. Oke, selanjutnya nih, selain Rolex nih, kayaknya dia juga punya AP karena dari Buset. bentuknya ya. Iya, Nih, tapi iya. kok lihat nih, bentuknya ini kira-kira AP apa nih Kona? Waduh. Tunggu nih ya, ada dia karena bentuknya AP kan khas banget ya. Iya, Epi khas the Gerald Genta design ya. Sama Oh iya. braceletnya juga tuh. Ya kelihatan ini steel on steel gitu ya. Ini kelihatan banget bracelet khas AP. Kelihatan juga segi 8. Iya, segi 8-nya AP ya. Aduh, gila. Ini sih Royal Oak steel on steel black dial. Kemungkinan 15.500 kali ya. 15.500 ya. Iya, itu 500-an kali harganya lah. 500-an lah. 500-an. Iya, Oke. gila. Dia sih wow. Masih ada lagi jamnya? Ada, selain Gila AP lu. yang ini, kayaknya dia ada AP Nih, yang lain nih kok. Ini kamu kasih lihat aku makin lihat makin naik kelasnya Makin ya. naik ya. Ini lebih gila lagi kali. Nah ini selain yang AP tadi, dia juga ada kelihatan pakai AP, warnanya kayak agak gold gitu ya. Sama braceletnya tuh warna hitam. Ini biasa kalau AP on strap gitu, kemungkinan modelnya udah naik kelas ya, materialnya berarti gold. Ini kelihatannya sih dia rose gold ya, Royal Oak
rose gold Royal on Oak black Rose strap. Gold. Oke, oke. Iya, ini harganya. Bisa berapa nih kalau yang ini? Waduh, ini mungkin yang pasti udah di atas Cookie Monster, 700-an, 800-an, mungkin sekitar segitulah. Jadi total mungkin Udah mau 2M dong. Udah mau 2M ya, udah mau Gila lu. 2M ya. Ini kayak, wah nggak tahu deh, penasaran sih gajinya berapa. Dia main di, kalau nggak salah, Jordi main di Malaysia ya? Iya, dengar-dengar sih gitu ya. Malaysia di tim di Johor, emang berarti Malaysia liganya bayarannya gede juga ya? Kayaknya sih gitu ya. Atau mungkin dia emang hobi, jadi Iya. terlihat banget nih Benar, suka benar, jam benar. tangan. Wow, fantastis. Oke, mungkin segitu dulu untuk video Soki Wonsis kita kali ini. Tapi yang pasti kita doain untuk timnas kita nih ya, untuk menang bisa lolos Amin, gitu ya. amin. Ya. Semoga kita lolos qualifier buat World Cup. Amin. Semoga juara Piala Asia juga. Amin, Ya. amin. Oke, Amin. segitu dulu videonya. Terima kasih telah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke, kalau gitu. Oke. Thank you guys for watching. Thank See you in the you. next video. See you. Bye-bye.